Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video kali ini saya akan sharing yaitu pola bahasa yang menghipnotik atau teknik menggunakan kata-kata yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Begitu. Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Nah, sebenarnya tema yang sama sudah saya sampaikan dulu banget di awal-awal saya membuat channel ini, yaitu pola bahasa yang menghipnotik ya. Di dalam NLP ada satu teknik yang disebut Milton Model atau pola bahasa yang memodel dari tekniknya Milton Hyland Erickson begitu. Karena beliau adalah seorang pakar hipnotis melalui kata-kata, bukan hipnotis konvensional, melainkan hipnotis yang menggunakan kata-kata atau ucapan saja yang dilakukan secara sadar sepenuhnya, seperti itu. Namun bagi si pendengar akan fokus hanya mendengarkan si pembicara dan mengalami trans, begitu. Nah, sebelum berlanjut, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu definisi hipnotis ya, dan hipnosis. Karena masih banyak orang di luar sana yang tetap salah paham saja mengenai definisi kata tersebut, begitu. Apakah hipnotis itu? Apakah hipnosis itu? Ia adalah sebuah kondisi mental kita mengalami trans, atau mengalami fokus pada satu hal tertentu. Atau ketika otak kita mengalami fokus pada satu objek. Contohnya ketika Anda menonton film drama, ya ini bagi ibu-ibu ya. Ketika seorang ibu-ibu menonton film drama Korea misalkan sampai menangis, nah itu adalah kondisi terhipnosis oleh film drakor ya. Bagi bapak-bapak atau mas-mas, kalau menonton film action, misalkan nonton film kungfu atau film-film silat gitu ya, kan suka banget itu, termasuk saya. Nah, di saat menonton film tersebut, Anda terhanyut ya. Otak Anda sangat terfokus menonton film tersebut sampai Anda tidak mendengar panggilan orang atau tidak memperdulikan kondisi sekitar Anda. Di saat itulah Anda sedang terhipnotis oleh film kesukaan Anda, begitu. Nah, sesungguhnya kondisi hipnosis ini sangat lumrah kita alami ya, setiap hari ya. Maka oleh karena itu jangan disalahpahami bahwasanya hipnotis itu terkait dengan ilmu sihir dan lain sebagainya yang menggunakan energi hitam atau bahkan memanipulasi pikiran sehingga nggak sadarkan diri dan mudah untuk ditipu. Itu memang juga bagian dari hipnosis, tetapi bagian dari hipnotis yang jelek ya, atau penyalahgunaan hipnosis. Tetapi dalam kondisi setiap hari, kondisi normal kita setiap hari, kita ini sering mengalami kondisi hipnosis, begitu. Nah, hampir sama dengan kondisi hipnosis dengan film tadi. Sebenarnya ada sebuah kata-kata yang sering kita ucapkan, maka dengan kata-kata ini seseorang yang mendengarnya itu senang banget atau mengalami kondisi trans, gitu ya. Kenapa kok saya bilang senang banget? Karena perasaan kita itu senang mendengar kata-kata tersebut, bahkan seolah-olah terhanyut, begitu. Nah, salah satu teknik pola bahasa yang menghipnotis adalah menggunakan teknik metafora. Nah, apa itu metafora? Metafora adalah sebuah teknik untuk menyampaikan pesan dengan perumpamaan. Ya, perumpamaan di situ intinya. Metafora atau perumpamaan ini kita gunakan dalam komunikasi kita adalah di saat kita merasa kesulitan untuk menyampaikan sebuah pesan. Begitu. Maka kita menggunakan sebuah perumpamaan atau sebuah contoh tertentu. Ya, supaya apa? Pesan yang kita sampaikan kepada seseorang lebih mudah diterima dan dicerna, dipahami oleh seseorang, begitu. Nah, kenapa saya sebut ini salah satu bahasa yang menghipnotis atau pola bahasa yang menghipnotis? Karena di saat Anda mendengarkan sebuah perumpamaan atau metafora, itu otak Anda akan langsung mengkaitkan satu sama lain dan secara otomatis langsung fokus terhadap kata-kata yang disampaikan itu. Atau langsung fokus mendengarkan perumpamaan yang disampaikan oleh orang yang berbicara itu. Nah, contohnya seperti ini. Anda hidup ini jangan terlalu galau, jangan terlalu risau ya. Kenapa? Karena dalam hidup ini sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana. Sebagaimana jika Anda naik pesawat,
atau naik kendaraan umum ya. Di situ disetir oleh seorang pilot atau seorang driver yang sangat handal dan profesional. Tentunya Anda sama sekali tidak merasa khawatir untuk mengalami kecelakaan. Bukankah begitu? Memang sih ada kecelakaan, tapi kemungkinannya adalah kecil ya. Nah, apalagi dalam hidup ini disetir oleh Tuhan yang maha profesional, disetir oleh Tuhan yang maha kuasa, yang jauh lebih profesional, lebih handal daripada seorang pilot ataupun seorang driver. Bukankah begitu? Jadi kenapa Anda risau dalam hidup ini? Sedangkan hidup Anda setiap saat, setiap detik sudah disetir dan dikendalikan oleh Tuhan yang maha kuasa. Nah, itu barusan adalah sebuah metafora. Seorang sopir, seorang pilot itu perumpamaan ya, untuk membandingkan dengan seorang sopir atau seorang pilot yang jauh lebih handal, yang jauh lebih kuasa, yaitu Tuhan yang maha kuasa yang menyetir kehidupan kita, begitu. Nah, apa pesan yang ingin saya sampaikan? Pesannya adalah hidup jangan risau, hidup jangan dibuat susah, begitu. Karena sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Nah, kalau teman-teman yang muslim khususnya pasti sering mendengar ya ucapan seperti ini. Nabi Muhammad itu seorang manusia, tapi nggak seperti manusia biasa. Saking istimewanya, saking mulianya, dia bagaikan batu mutiara, batu berlian di antara bebatuan yang lain, begitu. Itu bahasa metafora banget itu. Kenapa? Karena mengumpamakan atau mengibaratkan kemuliaan Nabi itu bagaikan batu permata yang sangat mahal harganya, miliaran rupiah, begitu, atau jutaan dolar. Dibandingkan dengan ribuan batu, bahkan jutaan batu di sekitarnya, yang mungkin harganya nggak ada separuhnya dari batu berlian tersebut, begitu. Nah, apa yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan dari kalimat barusan adalah kemuliaan seorang Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia sampai kita nggak bisa menyampaikannya secara lisan. Jadi harus menggunakan metafora supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dan dicerna, dipahami oleh pendengarnya. Nah, oleh sebab inilah metafora sering digunakan kalau kita sedang mengalami kesulitan untuk menyampaikan suatu pesan tertentu. Ya, maka metafora atau perumpamaan itu sangat kita butuhkan, sangat perlu untuk kita gunakan dalam percakapan sehari-hari sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu mudah dicerna dan dipahami oleh pendengarnya. Nah, salah satu tokoh, seorang ulama, seorang kiai yang sering menggunakan bahasa metafora adalah Gus Baha atau Kiai Haji Nur Salim, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim ya, kalau nggak salah itu namanya. Silakan Anda dengarkan ceramah-ceramahnya. Itu beliau sering banget menggunakan bahasa metafora, begitu. Nah, jadi bahasa metafora adalah salah satu bahasa untuk menghipnotis orang lain. Dalam arti, dengan pola bahasa ini, seseorang akan mendengarkan dengan seksama, fokus untuk menangkap pesan yang disampaikan tersebut. Karena sesungguhnya metafora ini adalah sebuah teknik bahasa untuk mengcover sebuah pesan atau membungkus sebuah pesan, sehingga pesan yang dibungkus ini tersampaikan dengan perumpamaan tadi, begitu. Maka yang ditangkap bukanlah metaforanya sebetulnya, melainkan pesan yang sesungguhnya yang dibawa itu. Nah, contoh tadi ketika saya menggunakan pola bahasa Nabi, seorang Rasul yang sangat mulia, dengan perumpamaan batu berlian yang harganya sangat-sangat mahal ya. Sesungguhnya bukan batu berliannya atau mahalnya yang ingin saya sampaikan, tetapi kemuliaan seorang Nabi yang luar biasa itu yang yang kadang-kadang sulit dicerna oleh seseorang. Kenapa? Karena tidak bisa menggambarkan. Karena saking mulianya manusia, sehingga dibuat perumpamaan seperti batu berlian yang sangat-sangat mahal di antara beberapa batuan yang lain, begitu. Maka pesan kemuliaan Nabi, sifat istimewanya Nabi itu tersampaikan ke dalam pikiran kita dalam kondisi trans, begitu. Artinya pikiran kita di saat mendengarkan perumpamaan tadi itu fokus banget ya, seolah-olah mencari apa sih makna di balik perumpamaan ini, begitu. Nah, pola bahasa metafora ini sangat efektif kalau kita gunakan untuk memotivasi orang atau sekedar menjelaskan sebuah materi pelajaran, begitu ya. Di saat kita sulit atau merasa nggak bisa menyampaikan sebuah pesan secara langsung, maka kita menggunakan perumpamaan ini atau metafora, begitu. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat sharing saya kali ini, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.